Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai berjumpa kembali di channel Perguruan Asma Allah. Dan sebelum kita melanjutkan topik, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa klik loncengnya untuk mengetahui update-update terbaru. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulang kembali tentang bagaimana menggunakan minyak Giant Cotton. Apa sih minyak Giant Cotton itu? Minyak Giant Cotton adalah minyak khusus untuk buka mata batin, secara batin maupun secara mata visual atau mata telanjang. Itu fungsi utama. Fungsi umumnya yang jelas multifungsi, itu akan aktif dengan sendirinya dengan seiringnya waktu, dengan sering kita melakukan wirid istiqomah. Insya Allah semua itu tidak ada usaha atau doa yang gagal kecuali kita berputus asa. Gini guys, mengenai minyak jengkaton itu banyak ya sekarang marak di media sosial mengatakan minyak atau kodam jengkaton, minyak jengkaton itu sebelum medsos itu terkenal dengan yang namanya minyak jengkaton, sebelumnya itu saya sudah memasarkan terlebih dahulu. Dan minyak jengkaton ini saya dapatkan langsung dari alam gaib atau alam sebelah, yang mana itu saya peroleh dari leluhur saya sendiri. Nah, sebenarnya minyak jengkaton itu jarang dan tidak ada di media sosial, di toko-toko. Hanya saya yang memaharkan, hanya saya pemilik tunggal dari minyak jengkaton tersebut. Contoh, minyak jengkaton itu hanya sebuah minyak, bukan sebuah nama kodam. Ada di luar sana yang mengatasnamakan kodam jengkaton. Jengkaton itu bukan kodam, tapi minyak. Mereka yang tidak memahami karakter dari minyak jengkaton, dia tidak akan membuat produk dengan yang mengembel-embelkan kodam jengkaton. Jadi saya perjelas, minyak jengkaton itu hanya ada di perguruan Asma Allah, dan saya sendiri yang memilikinya. Jika kalian memaharkan di luar perguruan Asma Allah, sudah saya jamin Anda ditipu. Nah, seperti itu. Jadi berkreasilah dengan baik, dengan tanpa mengembel-embelkan pemilik yang pertama gitu. Nah, minyak jengkaton ini ada dua versi, ada yang 3 mili dan ada yang 6 mili. Ini kita tunjukkan yang 3 mili saja, karena uh, ini akan saya review ulang bagaimana tata cara menggunakan minyak jengkaton. Nah, ketika kalian memaharkan minyak jengkaton akan mendapatkan amalan. Yang jelas amalan itu kunci atau ibaratnya amalan yang wajib untuk diamalkan. Kuncinya di amalan dan di minyak, tetapi fungsi utamanya tetap di minyak. Lantas apakah minyak jengkaton ketika dipakai itu permanen? Sangat permanen, seperti itu. Nah, terus ada lagi yang bertanya, bagaimana sih tata cara pemakaiannya? Simple. Yang jelas minyak jengkaton ini tidak boleh dibuka. Saya buka ya, tidak boleh dibuka rollnya, karena akan mengurangi kadar kekuatan dari
minyak tersebut. Lalu minyak ini nggak boleh dicium langsung dari botolnya, harus dicium dari tangan. Contohnya kita oleskan gini, itu nggak masalah. Tetapi kalau dihirup, walahu alam. Lantas apakah terjamin mata batin akan kebuka ketika menggunakan minyak jangkaton? Di sini akan saya buka lebar-lebar supaya tidak ada yang tertipu lagi. Mata batin itu berhubungan dengan batin kita. Batin akan naik ke mata, muncullah ke sabdo dadi. Banyak dari kalangan mengatakan bahwa mata batin itu harus hatinya bersih. Ya, di garis bawahi harus bersih katanya. Bagi saya, buka mata batin tidak ada hubungannya dengan hati itu bersih atau kotor. Kalau manusia mengatakan harus bersih, coba tanyakan yang Anda tanyai, sudah betulkah hati Anda itu bersih? Tentu jawabannya belum. Lantas kenapa yang jadi embel-embelnya mata batin akan terbuka ketika hati bersih? Ketika ada kata-kata seperti itu, jangan dipercaya. Saya sendiri akan membeberkan seluruh di dunia ini tidak ada yang hatinya bersih. Semua hatinya kotor. Lantas kalau dia bisa melihat, berarti dia dusta, dia bohong. Nah, jadi pengertian mata batin itu, ya, pengertian mata batin itu bukan terletak dari hatinya yang bersih, tetapi dari kita mengolah rasa, dengan kita sering meditasi, dengan sering kita wirid istiqomah. Bahkan mata batin itu ketika kita kadang sudah mengoleskan minyak jengkaton, ada yang langsung kebuka mata batinnya atau mata visualnya. Bahkan ada yang terbuka tetapi dia tidak bisa melihat karena belum faktor waktunya. Bahkan faktor lainnya di usia atau karena leluhurnya, bagi yang punya leluhur otomatis itu biasanya akan dipersulit terlebih dahulu karena ada masa waktunya atau masuk di usia, biasanya sih seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan buka mata batin itu harus hatinya bersih, bullshit. Seluruh dunia ini hatinya pada kotor semua. Kalau ada yang kalian percaya, itu berarti Anda tertipu. Nah, seperti itu. Pendapat Imam Syafi'i pun pernah mengatakan bahasanya yang bisa melihat jin itu hanya Nabi Muhammad. Lantas para sahabatnya yang lain hanya yang bisa melihat alam gaib hanyalah atau jin hanyalah Sayyidina Ali. Nah, itu kan pendapat-pendapat. Jadi maaf sekali. Di sini kita tidak menyinggung faktor X atau apapun. Yang jelas di sini saya hanya meluruskan seperti itu. Mata batin itu fungsinya apa? Banyak. Pelajarilah terlebih dahulu supaya Anda mengerti tahap demi tahap. Kalau langsung terbuka plek, biasanya orang akan gila seperti itu. Nah, ini contoh minyak jengkaton. Sebelumnya kita mengoles, kita niatkan, ya Allah, saya ingin membuka mata batin dengan sempurna, dengan izin-Mu melalui perantara. Ini perantara minyak jengkaton. Oleskanlah di jempol. Terus dari sini kita niatkan kembali, ya Allah, saya niat untuk membuka mata batin dengan sempurna. Kun fayakun. Udah, tinggal dioles. Tangan kanan itu di depan, tangan kiri di belakang. Nah, oleskan 3 kali. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ini ditutup dulu. Lakukan apa? Kita wirid sambil bermeditasi, pejamkan mata. Tarik nafas, tahan, baca amalan,
Ketika nafas tidak kuat, buang nafas pelan-pelan dari hidung. Ambil nafas dari hidung kembali, tahan, baca amalan kembali. Nah, sebenarnya simpel. Hanya saja kebanyakan mengatakan seperti itu. Ya itulah minyak jengkaton fungsinya sih seperti itu. Terjamin atau tidaknya itu dari orangnya sendiri, dari manusianya, dari pengamalnya yang mengamalkan. Seorang guru itu kan memberikan arahan, memberikan jalan. Bisa atau tidaknya seseorang itu tergantung diri Anda sendiri. Guru hanya memberi arahan seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau kita ya, kita mau pergi, kita nggak tahu jalan, pasti akan bertanya jalan mana, harus lewat mana, kan seperti itu. Nah, seperti itulah minyak jengkaton. Jadi semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Mungkin jika saya salah dalam berkata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Monggo saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe YouTube Perguruan Asma Allah, dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya tahu update-nya. Dan jangan lupa masuk di website perguruanasmaallah.com atau di Facebook saya Perguruan Asma Allah. Oke, terima kasih.